untuk persepsi, pertama-tama Ibu mau tahu di situ ada gambar apa aja? Ada. Paku. Nah, apakah semua itu sama? Enggak ya. Ada yang bentuknya cair, ada yang bentuknya padat. Dan ketika direaksikan, ada yang tetap biasa saja, ada yang larut, dan ada yang berkarat. Nah, dari semua itu kita akan mempelajari tentang zat-zat itu. Zat-zat yang terkandung dalam semua benda-benda kalian ini yang di sekitar kalian itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Berikut tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mengidentifikasi perbedaan unsur dan senyawa. Nanti kalian akan melihat unsur itu seperti apa, senyawa itu seperti apa. Lalu contoh dari unsur dan senyawa sendiri dari kehidupan sehari-hari dan mengklasifikasikan dan berdasarkan jenisnya. Dari manfaat pembelajarannya yang pertama, membantu memahami zat di sekitar kita berguna dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kalian tahu, oh itu zat namanya ini, namanya karbon, namanya klorin, nah kalian akan tahu manfaatnya itu seperti apa. Dan sebagai dasar untuk memahami dunia lebih lanjut, ada yang mau ke SMA berjurusan IPA. Siapa mana? SMA berjurusan IPA. Nah, pasti kalian akan bertemu dengan ini ya. Oke, kalau yang lainnya, air itu lambangnya apa? H2O. Kalau udah tahu ya lambangnya H2O. Apakah itu zat tunggal atau campuran? Campuran ya, terdiri dari hidrogen dan oksigen. Kita lanjutkan ke bagian diskusi berkelompok. Silakan siswanya, apakah bahan tersebut memiliki perbedaan jenis? Salah satu menjawab bahwa semua bahan tersebut sebenarnya sama saja karena semuanya termasuk zat. Oke? Dan dapat ditemukan di kehidupan sehari-hari sehingga tidak perlu dibedakan. Nah, menurut kalian, apakah siswa itu betul? Ya. Nah, setelah itu kalian tuliskan rumusan masalah berdasarkan orientasi masalah yang sudah dibacakan tadi. Yuk. Rumusan masalahnya apa? Berarti kalian pikirkan atau tanyakan ketika melihat ada zat garam, gula, besi. Simbolnya H2O. Itu termasuk unsur atau senyawa. Nanti diisi di kolom yang kedua. Setelah itu alasannya apa? Untuk senyawa, alasannya memiliki dua unsur. Garam termasuk senyawa memiliki dua unsur. Gula termasuk senyawa memiliki tiga unsur. Besi termasuk unsur memiliki satu jenis. Oksigen termasuk unsur memiliki satu. Dari cara pemisahan unsur tidak bisa, senyawa bisa. Unsur memiliki sifat fungsi dan fungsinya berbeda dari unsur sebelumnya. Senyawa mempertahankan sifat fisik dan fungsinya asal. Contoh, gula dan karbon.
bagian rotinya itu positif dan kisis yang ada di atasnya itu negatif, gitu ya. Terus ada Pak Gubernur yang mengungkapkan bahwa atom itu tengahnya ada neutron sama proton. Ini untuk kesimpulannya. Oke. Pembelajaran kali ini, gitu ya.